Saudara, kita akan melanjutkan lagi pelajaran kita yang minggu yang lalu kita sudah sampai kepada kita belajar berdoa. Dan saya harap saudara-saudara sudah mengambil kesimpulan dari apa yang kita pelajari minggu yang lalu. Jadi saudara-saudara, di dalam hidup kita ini kita akan mempunyai banyak kebutuhan yang hanya Tuhan yang bisa memenuhinya. Sebab itu berdoa adalah sebetulnya kita bersekutu dengan Tuhan. Kita bersekutu untuk mengerti kehendak Tuhan itu apa. Kita bersekutu dengan Tuhan untuk mengerti firman-Nya, mengerti janji-janjinya, dan kemudian kita bisa pada saat kita membutuhkan apapun juga kita bisa meminta kepada Tuhan. Jadi saudara, doa sebetulnya bukan hanya datang untuk meminta, tetapi doa itu adalah persekutuan kita dengan Tuhan. Di mana kita mengerti bahwa Tuhan menciptakan kita adalah untuk dikasihi. Dan kita sebagai anak-anaknya, kita harus belajar mengasihi Tuhan balik. Dan kita harus belajar untuk mengenali siapa Tuhan itu. Nah, jadi sebelum kita berdoa, sebelum kita meminta sesuatu kepada Tuhan, kita harus kenali dahulu siapa Tuhan. Jadi kalau saudara ingat, minggu yang lalu kita belajar untuk mengenali nama Tuhan itu siapa. Sebab nama Tuhan itu menunjukkan siapa Dia adanya. Jadi kita bukan hanya percaya saja Tuhan itu maha kuasa. Oke, maha kuasa, maha besar, maha tinggi. Ya, itu semua betul. Tetapi di dalam kemahakuasaan Dia itu, kita harus mengetahui karakternya Tuhan. Dan kita ketahui karakter Tuhan melalui namanya. Nah, Dialah yang membuat kita righteous. Supaya kita dengan the righteousness of God yang Tuhan berikan kepada kita, kita bisa datang mendekati Tuhan. Karena kita sudah diberi akses untuk bisa datang ke tahta anugerahnya. Dan kemudian kita mengetahui pada saat kita datang itu, Dia itu provider. Bapa kita yang mencukupi segala kebutuhan kita, bahkan melimpahkan kepada kita berkat-Nya. Dia Bapa yang seperti itu. Sebab itu pada saat kita mempunyai kebutuhan apapun juga, kita tidak akan segan, kita tidak akan takut untuk datang. Karena Dia itu more than willing untuk memberikan kepada kita, to provide segala kebutuhan kita dan sebagainya. Jadi saudara, kalau kita melihat, mengenal Dia itu, maka pada waktu kita datang kepadanya, kita akan bisa tahu bahwa ada suatu garansi, ada sesuatu keyakinan, ada iman di dalam diri kita bahwa kita akan mendapatkan apa yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Nah sekarang saudara, kita akan belajar mengenai macam-macamnya doa yang ada di dalam firman Tuhan. Salah satunya kita akan melihat dari 1 Timotius pasal yang kedua ayat 1 saudara. Dikatakan bahwa bahasa Inggrisnya yang saya akan bacakan. Kalau saudara punya Bible-nya, saudara buka Bible itu, dan di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, I exhort therefore. Ini Rasul Paulus berkata, menulis surat kepada Timotius, dan dia berkata, I exhort therefore that first of all supplication, prayers, intercession, and giving of thanks be made for all men. Jadi dia berkata, kalau di sini kita melihat katanya Rasul Paulus exhort atau menghimbau supaya jemaat di sana itu pertama-tama katanya mempunyai supplication, kemudian prayer, intercession, and giving of thanks. Ada 4 macam. Ini adalah 4 macam doa lah kalau boleh dibilang. Nah saudara, tapi kalau saudara baca di dalam bahasa Indonesianya, seakan-akan cuma ada 3. Yaitu dikatakan, pertama-tama aku menasehatkan, naikkanlah permohonan. Nomor 1, naikkan permohonan. Ya, di situ supplication itu dikatakan naikkanlah permohonan. Permohonan itu atau permintaan. Kemudian doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Nah, jadi cuma 3 ya, dikatakan bahwa permohonan atau permintaan, doa syafaat dan kemudian ucapan syukur. Nah, saya akan pakai bahasa Inggrisnya ya. Jadi kita akan melihat di sini. Yang pertama-tama katanya supplication. Nah, saudara,
Kita akan lihat supplication, prayer, intercession, dan satunya giving of thanks. Nah, mari kita melihat supplication. Supplication itu apa? Doa yang seperti apa supplication itu? Supplication itu adalah doa yang sungguh-sungguh, earnest prayer, doa yang sungguh-sungguh dengan keyakinan. Itu adalah supplication. Doa yang yakin bahwa Tuhan pasti jawab. Sebab itu dia naikkan doanya itu dengan hati yang sungguh. Karena suatu keyakinan, karena dia beriman bahwa Tuhan pasti memberi. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kita bisa punya keyakinan yang seperti itu? Bagaimana kita bisa beriman bahwa apa yang kita doakan itu pasti terjadi? Untuk kita bisa punya iman, berkeyakinan bahwa apa yang kita naikkan kepada Tuhan itu, apa yang kita minta kepada Tuhan itu pasti Tuhan berikan. Caranya adalah begini, kita harus mengetahui dulu apa yang Tuhan sediakan buat kita. Jadi saudara, sebelum kita berdoa, kita harus kenali Tuhan dahulu. Kita harus tahu dahulu apa yang Tuhan Yesus telah accomplish buat kita. Janji-janji apa yang Tuhan sudah katakan buat kita. Jadi saudara, pada waktu kita mau berdoa, sebelum kita berdoa kita harus tahu dulu. Nah, jadi disinilah kita harus mengerti firman-Nya. Di dalam firman ini ada ribuan janji Tuhan. Nah saudara, kalau kita mengerti janji-janji Tuhan itu, apa yang Tuhan sudah janjikan buat kita, berarti itu suatu kepastian, suatu assurance bahwa Tuhan sudah sediakan apa yang Tuhan janjikan itu, Tuhan sudah sediakan untuk kita. Nah, kalau kita tahu Tuhan sudah sediakan apa yang Tuhan janjikan itu, maka dengan mudah kita yakin pasti pada waktu kita minta, Tuhan berikan, kita akan terima. Gitu. Jadi begini saudara, kita harus mengetahui, iman adalah, kita kan tadi kalau berdoa secara supplication itu berdoa dengan iman. Nah sekarang kita mesti mengetahui, iman itu apa? Nanti kita akan bisa pelajari sendiri, subjek mengenai iman itu banyak, luas. Dan kita harus mengerti bagaimana iman bekerja dan sebagainya, bagaimana iman dimulai dan sebagainya. Kita mesti ngerti. Nah sekarang saya mau just lemparkan sedikit saja pada saudara. Iman itu adalah percaya kepada apa yang Tuhan janjikan pada kita. Iman datangnya dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Jadi permulaannya yaitu kita harus mengetahui dulu apa yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Begitu kita tahu dari firman-Nya atau dengar dari khotbah bahwa Tuhan menjanjikan kita ini ada di dalam ayat ini, kita tahu gitu, kita dengar, maka kemudian setelah kita mendengar itu, kita tahu oke, Tuhan sudah punya menyediakan untuk kita itu. Kalau Tuhan sudah menyediakan, baru kita bisa beriman. Iman datang melalui pendengaran. Pendengaran akan firman. Firman Kristus yang diberitakan, yang kita baca, itu kita dengar, maka kita bisa beriman. Kita bisa percaya karena sudah Tuhan katakan kepada kita. Nah jadi, kalau Tuhan sudah menjanjikan, nah kita harus pelajari janji-janji Tuhan itu apa saja. Nah, kalau kita sudah tahu janji Tuhan itu, maka kita bilang oke Tuhan sudah janji, maka saya percaya. Itu adalah iman. Maka saya beriman. Saya percaya kalau saya minta pasti saya dapat. Ya gitu. Jadi kalau kita harus mengerti bahwa Tuhan itu, karena kita pelajari minggu yang lalu, Tuhan itu Bapa kita. Sebagai Bapa, Dia itu telah menyediakan segala yang kita butuhkan. Dia the provider. Jadi Dia sudah menyediakan segala yang kita butuhkan. Nah sebab itu mari kita melihat. Kalau kita membutuhkan sesuatu, mari kita melihat. Apakah firman Tuhan mengatakan bahwa Dia sudah menyediakan itu? Kalau firman Tuhan berkata, yes Tuhan sudah menyediakan itu, maka kita bisa mengadakan supplication atau berdoa dengan yakin, dengan earnest, dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan ini yang saya butuhkan dan saya tahu Tuhan menurut firman-Mu di dalam ini Engkau sudah menyediakan buat saya. Sebab itu saya minta sekarang dan saya percaya saya pasti mendapatkan. Nah itu adalah supplication, suatu doa yang dengan yakin didoakan.
Di dalam Yakobus 5 ayat yang ke-16 dikatakan, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi kalau kita lihat dari ayat ini, doa orang benar, nomor satu, kita harus benar di hadapan Tuhan. Nah, bagaimana untuk kita menjadi orang benar? Yaitu kalau kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, saudara-saudara semua yang mendengar, pasti saudara adalah anak-anak Tuhan. Berarti saudara sudah pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Nah, kalau kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita telah menerima the gift of righteousness. Kita telah dibenarkan oleh kematian Yesus, oleh pengorbanan Yesus. Kita menjadi orang benar. Nah, itu syarat yang pertama untuk kita bisa berdoa dengan sungguh. Dikatakan, jadi kalau kita adalah orang benar, kita tahu kita sudah diselamatkan, kita sudah dibenarkan oleh darah Yesus, maka pada waktu kita berdoa dan apa yang kita minta itu ada di dalam janji Tuhan, ya kita sudah tahu Tuhan sudah menjanjikan itu dan kita membutuhkan itu yang Tuhan sudah janjikan, maka kita berani meminta, mengadakan supplication dengan keyakinan bahwa apa yang Tuhan janjikan, Tuhan sudah sediakan buat kita. Dan sekarang kita minta dengan iman, dengan yakin, kita mendapatkan. Seperti itu. Itu maksudnya doa supplication. Jadi kita mesti beriman. Beriman itu punya keyakinan bahwa apa yang kita katakan itu suatu kepastian. Apa yang Yesus katakan itu suatu kepastian. Jadi misalnya, kita sekarang ada di dalam kekurangan. Yang paling gampang, ini mungkin sudah berulang-ulang saudara dengar. Pada waktu kita kekurangan, misalnya kita kehilangan pekerjaan atau ya dalam keadaan kekurangan. Nah, kita lihat di dalam firman Tuhan itu, apa janji Tuhan kepada kita yang sedang ada di dalam kekurangan, gitu. Nah, kemudian pada waktu kita melihat janji-janji Tuhan di dalam firman-Nya, Tuhan berkata di dalam Filipi pasal 4 ayat 19 bahwa my God, kata Rasul Paulus, my God shall supply all of your needs according to his riches in glory. Nah, itu adalah ketetapan, itu adalah janji Tuhan bahwa Tuhan akan provide, akan menyediakan segala yang kita butuhkan. Itu janjinya. Jadi berarti pada waktu kita butuh pada saat ini, apa yang kita butuhkan itu Tuhan sudah sediakan. Baik itu pekerjaan, baik itu uang, baik itu kesehatan, Tuhan sudah sediakan. Nah sekarang, kalau kita tahu Tuhan sudah sediakan, mungkin pertanyaan kita, ya sudah kalau Tuhan sudah sediakan, kenapa Tuhan tidak beri aja kepada saya gitu kan? Nah Tuhan sudah sediakan, kenapa nggak beri? Nggak. Karena ini the law of the kingdom, oke? Hukumnya kerajaan Allah itu begini. Tuhan menyediakan segala kebutuhan kita dengan grace. Grace itu adalah anugerah. Tanpa kita kerja keras, tanpa kita ikut campur, Tuhan by himself sendiri sudah menyediakan segala yang kita butuhkan. Karena dia Bapa. Tanpa pertolongan kita, tanpa ikut campur kita, Tuhan sudah sediakan. Itu adalah grace. Grace, by grace Tuhan sediakan semuanya yang kita butuhkan. Nah, tapi grace itu tidak jatuh kepada kita dengan sendirinya, tidak. Jadi, bagaimana untuk the grace of God, apa yang Tuhan sudah sediakan buat kita itu sampai pada kita? Yaitu kita mesti ambil dengan iman. Nah, itu ada bagian kita. Bagiannya Tuhan menyediakan. By grace, tanpa ikut campur kita, tanpa pekerjaan kita, Tuhan sudah sediakan. Tetapi bagian kita adalah iman, percaya. Dan dengan percaya, kita mengadakan supplication yang tadi diajari. Tuhan, saya sekarang sedang kehilangan pekerjaan. Tuhan, saya sekarang sedang kekurangan. Nah kemudian, tapi Tuhan karena Engkau berjanji, ada di dalam janjimu bahwa Engkau sudah sediakan buat saya. Maka sekarang saya datang meminta kepadamu segala yang saya butuhkan untuk saya bisa terima daripadamu. Karena Engkau sudah sediakan. Nah sebab itu doa kita bisa dengan yakin, dengan iman. Karena
sudah dikatakan oleh Tuhan. Firman itu, janji itu sudah Tuhan katakan kepada kita, masuk ke dalam telinga kita, dan kita terima, embrace itu. Dan kemudian kita bilang, Tuhan, saya percaya Tuhan tidak pernah bohong. Kalau Tuhan sudah janji, pasti Tuhan benar berikan pada saya. Sebab itu sekarang saya mau terima dengan iman. Nah, itulah supplication. Jadi supplication itu berdoa dengan yakin bahwa kita akan mendapat. Mengapa kita yakin? Karena Tuhan sudah menjanjikannya. Karena Tuhan sudah berfirman kepada kita. Maka Tuhan itu adalah Tuhan yang tidak akan pernah bohong. Ya, apa yang Dia katakan pasti ya dan amin. Nah, sekarang tinggal bagaimana kita mempunyai iman kepada Tuhan. Nah, iman itu nanti kita akan pelajari lagi. Iman saya nggak akan teruskan di sini. Jadi saudara, nomor satu sekali lagi kita harus mengerti apa yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Jadi iman hanya faith only to appropriate what God has already prepared for us by grace. Jadi gini, Tuhan sudah menyediakan buat kita by grace, by His grace, Tuhan sudah sediakan. Nah, iman itu hanya untuk bisa mendapatkan apa yang Tuhan sudah sediakan buat kita by grace, oleh kasih karunia-Nya. Nah, jadi kita mengerti gitu. Jadi kita nggak bisa minta ini, minta itu, macam-macam yang tidak pernah Tuhan janjikan. Gitu. Jadi misalnya kita barusan beli rumah cukup bagus, ada bedroomnya 4, wah cukup senang gitu. Tapi kemudian teman kita yang dekat, dia baru beli rumah, waduh rumahnya seperti istana misalnya. Nah, kita wow, kemudian kita bilang, wah Tuhan kasih dia, saya juga bisa. Saya itu kita berdoa, Tuhan berikan kepada saya istana seperti dia. Nah sekarang pertanyaannya, Tuhan pernah menjanjikan gak buat kita? Pernah gak Tuhan katakan bahwa saya akan berikan kepada semua anak-anakku istana? Kalau ada di dalam firman-Nya, Tuhan sudah berikan, Tuhan sudah menyediakan buat kita itu, baru kita bisa berdoa dengan yakin, dengan iman. Tetapi kalau kita tidak pernah mendengar, tidak pernah membaca apa bahwa Tuhan itu menyediakan buat kita begitu, kita nggak bisa mengimani apa yang Tuhan tidak pernah katakan, tidak pernah janjikan, tidak pernah sediakan buat kita. Nah, jadi sekali lagi, iman hanya untuk mendapatkan apa yang Tuhan telah janjikan, telah sediakan buat kita. Nah, dengan gitu kita bisa berdoa dengan supplication prayer. Doa dengan iman, dengan yakin, dengan percaya bahwa apa yang kita doakan itu pasti kita dapati. Karena itu sudah dijanjikan oleh Tuhan. Itu sudah disediakan oleh Tuhan. Nah itu saudara. Jadi doa supplication itu demikian. Nah sekarang kita pergi lagi ke the next ya. Type doa yang kedua adalah prayers katanya. Prayers ya kita tahu doa, prayers. Nah sekarang apa bedanya supplication dan yang disebut prayers ini? Prayers itu adalah just fellowship dengan Tuhan. Kita berkomunikasi dengan Tuhan. Prayer itu komunikasi. Dan biarlah kita tahu komunikasi itu selalu yang efektif, yang berguna, yang menghasilkan itu perlu two ways communication. Jadi kita bicara dan orang yang diajak bicara kepada kita, gitu. Coba saudara bayangkan kalau saudara bicara kepada seseorang, tapi orang itu diam saja. Kita terus yang bicara dari berjam-jam. Itu bukan suatu komunikasi yang efektif. Bukan suatu komunikasi yang ada gunanya. Karena yang ngomong cuma satu. Nah sekarang banyak orang berdoa itu di dalam prayers itu cuma kita yang ngomong sama Tuhan terus kan. Kita ngomong. Jadi begitu kita berkata saya mau doa, langsung saudara misalnya bertelut atau di kamar sendiri duduk di kursi, kemudian saudara mulai berdoa, saudara terus yang ngomong ini Tuhan saya gini, kemarin saya baru disakiti oleh ini, saya benci sama si anu Tuhan, saya minta supaya Tuhan balas kepada dia. Dan kita ngomong terus, Tuhan saya butuh ini, saya butuh ini, saya butuh ini. Kemudian sudah itu semua diomongkan, Tuhan anak saya tolongin ini. Sudah semuanya itu kemudian di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Sudah, dan saudara bangun, sudah pergi. Nah itu bukan prayer yang efektif, yang berguna.
Kalau kita mau benar-benar berdoa, doa adalah two ways komunikasi. Jadi kita berbicara kepada Tuhan dan dengarkan apa yang Tuhan katakan kepada kita. Sebab kalau cuma kita aja yang berkata-kata dan kita tidak mendapat sesuatu dari Tuhan, apa gunanya? Tuhan juga sudah tahu apa yang ada di dalam hati kita. Bukannya kita nggak boleh berkata, bukan. Tetapi toh Tuhan sudah tahu apa yang ada di dalam hati kita. Kalau kita cetuskan juga cuma bikin kita lega, tapi nggak ada penyelesaian, tidak ada jawaban, tidak ada jalan keluar. Sebab itu doa itu adalah kita berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, jadi misalnya sekarang kita sedang menghadapi suatu dilema, saudara sedang cari kerjaan, kemudian saudara cari kerjaan, kirim resume kemana-mana. Akhirnya saudara dapat balasan dari 2 company. Nah, saudara, ini menerima saudara, ini menerima saudara. Company ini bagus, company ini bagus. Company ini memberikan salary yang cukup bagus. Company ini kasih salary yang bagus dan benefitnya bagus juga. Nah, saudara sekarang, waduh, yang mana ya? Dua-duanya saya senang. Tapi yang mana yang lebih baik? Yang mana yang saya akan bisa handle? Yang mana yang lebih excellent? Nah, kita kan nggak tahu. Ya, yang mana yang akan kita bisa stay long? Kita nggak tahu. Yang mana yang akan membuat saya aman di kerjaan yang ini atau yang ini? Kita belum tahu environment di dalamnya karena kita masih di luar. Nah, sekarang di dalam keadaan seperti itu, nah disitulah kita prayer itu kita berkata, Tuhan, komunikasi sama Tuhan. Tuhan, saya ada di dalam keadaan yang seperti ini, Tuhan. Nah, Tuhan, Engkau tahu, Engkau di Alpha and di Omega. Engkau itu tahu permulaannya dan Engkau tahu akhirnya. Engkau tahu tengah-tengahnya juga. Nah, Tuhan, saya ini nggak tahu kalau saya pergi ke sini, saya nggak tahu itu bakal orang-orang di sekeliling saya itu orang yang baik atau tidak. Kerjaannya sih oke, tapi orang-orangnya di sana, apakah saya akan dianiaya, apakah saya akan mempunyai teman-teman baik, atau saya nggak tahu. Demikian juga yang ini, Tuhan. Nah, dua-duanya secara salary oke, secara kerjaannya oke, saya bisa handle. Tapi juga kalau saudara mau kerja di dalam suatu lingkungan yang enak, lingkungan yang nyaman, lingkungan yang menyenangkan kan, supaya saudara looking forward untuk pergi kerja. Nah, tapi saudara nggak tahu karena saudara belum pernah ada di situ. Nah, disitulah saudara bisa ngobrol sama Tuhan. Saudara bisa kata, Tuhan, yang mana yang terbaik buat saya di dalam pandanganmu? Dan yang mana kerjaan yang ada di dalam rencanamu untuk saya berada? Nah, pada saat seperti itu, saudara baru bertanya, tunggu jawaban Tuhan. Nah, kita harus mengerti juga, percaya dan beriman. Kalau kita bertanya, Tuhan itu jawab, saudara. Tuhan itu jawab. Dan jangan bilang, wah Tuhan jawab sama dia melalui ini. Saya coba, jangan. Setiap orang Tuhan akan berbicara kepada kita dengan caranya Tuhan sendiri. Yang penting buat kita adalah sediakan hati kita untuk sensitif kepada suara Tuhan. Tuhan belum tentu berbicara di telinga kita. Tuhan mungkin berbicara di hati kita. Tuhan mungkin berbicara melalui seseorang. Tuhan mungkin berbicara melalui alam semesta. Tuhan akan berbicara menurut cara yang kita bisa dengar, bisa understand. Tetapi di dalam hal ini kita perlu yakin dan beriman bahwa Tuhan itu pasti jawab. Kalau kita nggak percaya bahwa Tuhan itu akan jawab, maka kita tidak akan menerima jawabannya. Karena kitanya sudah nggak percaya. Sebab itu semuanya harus dimulai dengan iman. Iman bahwa kalau Tuhan berbicara itu pasti kalau kita bertanya itu pasti Tuhan jawab. Dari mana ayatnya? Tuhan berkata di dalam firman-Nya, domba-dombaku, kata Tuhan, mendengar suaraku dan mengikuti aku. Jadi kalau kita ini salah satu domba kan, ya. Sebenarnya kalau domba-dombanya Tuhan itu, bagaimana domba-domba Tuhan bisa mendengarkan Tuhan? Kalau domba itu mengikuti gembalanya, ya. Kalau domba itu mengikuti gembalanya, pada saat gembalanya berbicara, dia akan dengar. Karena dia dekat dengan gembalanya. Nah, mari kita lihat itu. Dengan firman itu, dengan keyakinan itu, kita tahu Tuhan pasti jawab. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana Tuhan akan menjawabnya. Tapi saya akan siap untuk mendengar.
saya akan siap untuk mendengar. Karena saya akan menjadi seperti seorang murid yang mau mendengarkan gembala saya. Saya mau seperti domba yang dekat dengan gembala saya supaya saya bisa dengar. Nah, jadi disitulah prayer itu begitu, komunikasi dengan Tuhan. Belajar mendengarkan Tuhan. Nah, makin lama kita makin sensitif kepada Tuhan kalau kita belajar. Tetapi kalau kita tidak pernah mau belajar, kita tidak percaya bahwa Tuhan akan bicara kepada saya. Mungkin Tuhan bicara kepada pastor, mungkin Tuhan bicara kepada siapa. Tapi saya enggak tuh. No, saudara, Tuhan itu setia. Tuhan tidak pilih kasih. Jadi kita lihat, prayer adalah just komunikasi sama Tuhan. Pada saat kita menghadapi dilema, pada saat kita lagi hati kita senang, kita bilang, aduh Tuhan, saya senang loh Tuhan. Nah, itu komunikasi dengan Tuhan, itu berdoa, itu prayer. Nah, jadi yang kedua adalah prayer. Yang ketiga adalah intercession. Nah, intercession semua orang tahu kan? Intercession adalah doa syafaat. Doa syafaat itu adalah kita berdoa bukan sedang untuk diri kita sendiri. Pada waktu kita berdoa syafaat, berdoa intercession prayer, kita itu sedang mendoakan orang lain. Ya, sedang mendoakan orang lain. Jadi di sini Tuhan dan kita di sini sedang berdoa buat orang lain. Nah, jadi kita lihat, aduh Tuhan, si Anu lagi susah Tuhan. Saya berdoa supaya Engkau tolongi dia dengan mengirim seseorang misalnya untuk memberikan pertolongan. Kalau orang itu sedang membutuhkan nasihat, Tuhan, mungkin saya tidak qualify untuk menasihati dia, tetapi saya bisa berdoa kepadamu untuk Engkau kirimkan seorang yang qualify untuk menolong dia, gitu. Jadi kita berdoa untuk orang lain. Nah, itu adalah intercessory prayer. Nah, jadi di sini yang ketiga adalah berdoa seperti itu. Itulah sebabnya saudara-saudara, kita jangan hanya memikiri diri kita saja. Kita harus pikir orang-orang di sekeliling kita, anak kita, semua. Kita berdoa, intercede buat mereka. Saya selalu berdoa buat anak cucu saya semua. Nah, saya selalu berkata, Tuhan, saya percaya Engkau berikan kepada cucu-cucu saya ini kepintaran. Kau berikan kepada mereka. Saya bless mereka dengan memohon kepada Tuhan. Berikan kepada mereka the spirit of wisdom, the spirit of understanding, the spirit of might, the spirit of counsel, the spirit of the fear of God. Saya bilang, berikan kepada mereka Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa memberi. Saya nggak bisa memberikan kepada dia spirit wisdom. Ya, ada yang disebut the spirit of wisdom. Saudara bisa baca di Yesaya pasal yang ke-11. The spirit of wisdom. Nah, saudara minta supaya anak ini dipenuhi dengan hikmat Tuhan, sehingga pada waktu di dalam perjalanan hidupnya mereka akan bisa berjalan mengambil keputusan dengan hikmat Tuhan, karena kita memberkati mereka. Kita sebagai channel to bring the blessing of God kepada mereka, gitu. Itu adalah intercede. Kita intercede, berdoa syafaat untuk orang-orang di sekeliling kita. Nah, kemudian yang keempat adalah giving thanks. Ada doa di mana kita bersyukur kepada Tuhan, memberikan ucapan syukur kepada Tuhan. Nah, saudara, itu adalah doa yang menyenangkan Tuhan. Karena kita bukan hanya minta kepada Tuhan, tetapi kita menghargai Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Nah, doa ini akan saya nanti teruskan minggu yang akan datang. Thanksgiving kepada Tuhan. Jadi time to time Tuhan, saudara, dalam hidup kita, kalau bisa setiap hari, malah bukan cuma sekali-kali, setiap hari kita memberikan ucapan syukur kepada Tuhan. Pada saat kita bisa menikmati pemandangan, kita bisa terima kasih Tuhan, ini ciptaan-Mu Tuhan, terima kasih Engkau menciptakan semua dengan indahnya, Engkau luar biasa. Kalau kita sedang makan makanan yang enak, kita bilang terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kepada saya kesehatan sehingga saya bisa menikmati makanan ini, karena saya tahu ada banyak orang yang sakit dan mereka tidak bisa menikmati makanan yang seenak ini. So, bersyukurlah kepada Tuhan. Itu adalah doa ucapan syukur yang Tuhan katakan, enter His gate with thanksgiving. Itu ada di dalam Mazmur pasal yang 100. Mazmur 100 kata, enter His gate. Pada waktu kita datang, biarlah kita datang dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan. Ya, memuliakan Dia. Terima kasih Tuhan. Makanya saya datang kepadamu, saya excited Tuhan, karena Engkau itu baik. Karena Engkau sudah nyatakan kebaikan-Mu, dan saya bersyukur untuk ini, bersyukur untuk ini, bersyukur untuk ini, bersyukur untuk ini.
Itu semua. Dan kita ucapkan syukur. Nah disitulah kita acknowledging kebaikan Tuhan. Tuhan senang karena kita appreciate keberadaan Tuhan, kebaikan Tuhan, perhatian Tuhan, kehebatan Tuhan. Nah itu adalah worship kita kepada Tuhan. Sampai di sini dulu saudara-saudara. Nanti saya akan teruskan minggu yang akan datang mengenai doa.